Indonesia. Bisa ditampilkan? Kalau nanti saya sebut Batak, berarti semuanya bilang apa? Horas. Oke. Kalau saya sebut Papua, bukan Huawei ya. Huea Hoi artinya selamat malam gitu ya. Huea Hoi. Kalau tadi Batak apa? Horas apa? Kalau Papua? Ya, Huea Hoi gitu ya. Huea Hoi. Jangan keliru Huawei ya. Huea Hoi. Kalau Jawa Satu Balu gitu ya. Kalau Bali Jemongi. Satu lagi Manado. Ini sebenarnya bukan selamat malam, tapi ini salam halo atau apa kabar. Tabea. Kalau Manado apa? Tabea. Bukan hanya Manado, tapi ini Indonesia Timur. Manado, Ambon, Papua lah itu pakai Tabea. Oke, kita tes dulu tanpa slide. Kalau tadi Batak, kalau Jawa, kalau Bali, Jemongi. Kalau Manado, Tabea. Kalau Papua, oke, berdiri semuanya. Kalau nanti saya bilang 5 Batak, silahkan cari 5 orang dan langsung ketika sudah gandengan bilang horas gitu ya. Kalau saya bilang 10 Papua, gandengan 10 orang, nanti bilang Huea Hoi gitu ya. Oke, kita praktek sama-sama rukun cinta satu sama lain. Betul, oke, ada warnanya. Dilihat dulu. Nah, sekarang masih berdiri ya. Masih berdiri. Sekarang cari pasangan 4 orang. Gak boleh. Warnanya harus merah, putih, hitam, kuning. Harus merah, putih, hitam, kuning. Jadi satu kelompok isinya 4 orang. Merah, putih, hitam, kuning. Ya, satu kelompok harus 4 orang. 4 orang merah, putih, hitam, dan kuning. Ya, kalau sudah digandeng nggak boleh muncul. Ya, digandeng nggak boleh muncul. Harus cari tempat itu isinya merah.
merah, putih, hitam, kuning. Mulai dari timur, merah, putih, hitam, kuning. Yang merah, putih, hitam, kuning. Berdirinya sekarang. Berdirinya mulai dari timur itu yang bawa krewel merah, merah, putih, hitam, kuning. Ya. Merah, putih, hitam, dan kuning. Kakak Bella boleh dibantu merah, putih, hitam, kuning. Kembali Bapak Ibu, kita akan siapkan hati untuk dengar firman Tuhan supaya kita makin kuat di dalam Tuhan. Making more, kita bisa melakukan yang terbaik, melakukan lebih, melakukan buat Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Cita-citaku
sukacita kita memberikan pujian kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Malam ini saya yakin kita penuh dengan sukacita. Amin. Lebih dari semuanya ada anugerah bagi bangsa kita kemerdekaan 80 tahun. Tapi lebih dari semuanya malam ini kita sedang bersekutu dengan Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, sehingga hari ini kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus mempercayakan saya bisa malam ini berbagi berkat melalui Gembala Ibu Keisha, Pak Talahatu dan Tante. Puji Tuhan, senang bisa ketemu, berjumpa, dan saya juga senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat Tuhan yang ada di GBDI Kesamben. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Hever. Saya Tuhan percayakan menggembalakan sidang di Kota Blitar. Malam ini kita dapat jumpa dalam sebuah suasana yang luar biasa, bukan kebetulan, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, malam ini Bapak Ibu Saudara, saya diberi sebuah ayat yang sangat luar biasa. Dari beberapa hari ini saya merenungkan ayat ini yang diambil dari Filipi 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Di mana ada sebuah doa harapan dari Paulus untuk kepada jemaat yang ada di Filipi, Bapak Ibu. Sebuah harapan yang sangat luar biasa. Paulus menginginkan sebuah kasih yang melimpah di dalam sebuah pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, supaya apa? Supaya umat Tuhan dapat memilih apa yang baik, supaya tidak bercacat di hari menjelang kedatangan Kristus, dengan menghasilkan sebuah buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan untuk kemuliaan pujian bagi Allah. Ayat ini luar biasa, Bapak Ibu, karena kondisi Paulus dalam keadaan yang sedang tertekan dalam sebuah penjara. Kalau Bapak Ibu mengetahui penjara, semuanya terbatas. Tetapi lewat apa yang dituliskan di kitab Filipi, Bapak Ibu, Paulus tuliskan 4 pasal. Ini kitab yang surat yang luar biasa, di mana Paulus tidak hanya sedang berteori, tetapi Paulus sudah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika ditutup di pasal yang keempat, diakhiri dengan sebuah ayat yang luar biasa. Akhirnya Paulus katakan, semua yang baik, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap, patut didengar. Paulus katakan, pikirkanlah sebuah itu. Paulus tidak memberikan sebuah katalog daftar untuk kita lakukan berbuat baik, tidak. Kalau kita renungkan seluruh isi surat Filipi, semua diarahkan kepada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Amin. Itu sebab ketika Paulus katakan, akhirnya pikirkan semua yang benar, itu mengarah kepada Kristus. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika Paulus membuka surat Filipi ini dengan sebuah doa, dengan sebuah harapan kasih yang semakin melimpah di dalam sebuah pengetahuan yang benar, Bapak Ibu, dalam segala macam pengertian, Bapak Ibu, ini juga pesan kita malam hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Hari ini pengertian manusia, pengetahuan manusia sedang diporak-porandakan dengan informasi yang dunia berikan hari-hari ini lewat media sosial. Betul Bapak Ibu? Setiap hari notifikasi masuk di HP kita. Saya yakin Bapak Ibu, dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak dekat dengan Tuhan, notifikasi yang masuk, informasi yang menggempur manusia hari-hari ini membuat kita tidak bisa rest, kita tidak bisa beristirahat, kita terus dipacu oleh informasi yang dunia berikan, bahkan membawa pada sebuah pengertian yang dunia tawarkan. Dan pengertian itu Bapak Ibu Saudara bisa masuk ke dalam gereja, mengganggu kehidupan kerohanian.
Itu sebab Paulus membuka Filipi ini Bapak Ibu dengan mengatakan, biarlah kasihmu semakin melimpah. Supaya apa Bapak Ibu? Seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Gembala, hidup kita menghasilkan buah. Buah bukan produk manusia, tapi buah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah kita. Bapak Ibu Saudara, malam ini Bapak Ibu, ketika Paulus ingin memberi pesan kepada kita, Bapak Ibu, ada satu hal yang saya ingin angkat, membawa kita kepada sebuah pengertian yang hari ini Bapak Ibu sering kita dengar, tetapi Bapak Ibu lewat apa yang dunia tawarkan hari ini, sesuatu yang kita akan bahas malam hari ini Bapak Ibu, terkadang membuat kita tidak sadar sehingga kita jauh daripada Tuhan. Ada sebuah perumpamaan yang Yesus angkat. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 24. Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24 dikatakan demikian. Bapak Ibu bisa mengikuti dari Alkitab, HP yang dibawa atau lewat LCD yang ada. Saya akan membacakan ayat ini. Ayat 15 dimulai. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ayat 21. Maka kembalilah hamba itu menyampaikan itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Ada satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, perumpamaan yang Yesus pakai. Bapak Ibu, kisah ini menimbulkan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa orang yang diundang tapi tidak bisa datang, pemilik pesta marah? Sewajarnya Bapak Ibu, ketika ada seseorang yang mengundang, ketika yang diundang mempunyai alasan untuk tidak bisa datang, seharusnya pemilik pesta bisa memaklumi. Tetapi dalam perumpamaan ini, pemilik pesta marah. Padahal yang diundang sudah memberikan alasan dan sudah meminta maaf. Tetapi ada sebuah kemarahan yang luar biasa dari pemilik pesta. Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar untuk intermezzo, bukan hanya sekedar peristiwa hanya untuk sebagai selingan, tetapi ada sesuatu yang Yesus ingin sampaikan lewat perumpamaan ini, yang terkadang kita sudah mengerti Bapak Ibu, tetapi karena pemahaman lain, kita membuat sesuatu yang Tuhan inginkan tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat Bapak Ibu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan pemilik pesta ini marah? Kalau Bapak Ibu memperhatikan ayat 16 dan ayat 17, 2 kali pemilik pesta menyampaikan undangan. Yang pertama di ayat yang ke-16, menyuruh hambanya untuk menyampaikan undangan akan ada perjamuan besar. Lalu ayat 17, setelah disiapkan, ternyata pemilik pesta ingin menghitung berapa orang yang akan datang.
Setelah mengetahui jumlah, pemilik pesta ini mempersiapkan dengan begitu baik pesta ini. Ingin memberikan yang terbaik untuk para undangan. Itu sebab ketika sudah siap, ayat 17, undangan kedua diberikan. Segala sesuatu sudah siap, marilah. Tiba waktunya pesta, orang yang diundang tidak datang, Bapak Ibu. Mereka memberikan sebuah alasan, mereka memberikan sebuah dalih, dan alasan itu tidak masuk akal. Bapak Ibu, kata pesta yang ada di perumpamaan yang Yesus angkat itu memakai kata daipon. Daipon kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu supper. Supper, Bapak Ibu, itu adalah jamuan makan yang lebih malam dari makan malam, dinner, Bapak Ibu. Ya, kalau di bahasa Inggris, Bapak Ibu, ada yang namanya breakfast, sarapan pagi. Lalu ada yang namanya lunch, makan siang. Lalu makan malam, dinner, biasanya dipakai buat jamuan, Bapak Ibu. Lebih malam dari dinner, kebanyakan dilakukan hampir tengah malam, dinamakan supper. Pesta makan ini, Bapak Ibu. Lebih dari supper, geragas, Bapak Ibu. Ya, sudah malam makan terus gitu ya. Bapak Ibu, jadi pesta ini hampir tengah malam. Itu sebab yang diundang datang. Orang pertama mengatakan, maaf ya, saya nggak bisa datang. Saya baru beli ladang. Saya harus melihat ladang itu. Kira-kira masuk akal nggak, Bapak Ibu? Malam-malam mau lihat ladang yang sudah dibeli. Artinya membeli tanpa dilihat. Dan malam-malam, tengah malam mau melihat ladang. Ini kan alasan yang sangat tidak masuk akal, Bapak Ibu. Alasan orang yang kedua datang lagi, maaf ya, saya nggak bisa datang. Saya loh baru beli lembu kebiri. Lembu kebiri itu lembu untuk kerja, Bapak Ibu. Saya baru beli lembu kebiri, saya harus mencobanya. Bapak Ibu, ini kan alasan yang sangat tidak masuk akal. Malam-malam mau membaca dengan lembu yang baru dibeli. Hari ini, Bapak Ibu, kalau itu terjadi, saya yakin lembu-lembu demo, Bapak Ibu. Malam-malam disuruh kerja. Ini alasan yang tidak masuk akal. Orang yang ketiga, ini orang Kristen, Bapak Ibu. Pakai alasan, gak bisa datang, comot ayat Alkitab. Dia bilang, maaf ya, saya baru nikah. Itu ambil dari Taurat, Bapak Ibu. Dalam hukum Taurat, Ulangan 24 ayat 5, orang yang barusan menikah, Bapak Ibu, tidak diwajibkan untuk ikut wajib militer selama 1 tahun. Dengan tujuan dia menyenangkan istrinya. Jadi Bapak Ibu, orang ini gak ada hubungannya dengan pesta. Tapi dia ambil ayat itu untuk berdalih, beralasan. Jadi Bapak Ibu, kalau mendengar dari alasan orang-orang itu yang sudah diundang, mereka berdalih, beralasan, sangat tidak masuk akal. Bapak Ibu, bisa dibayangkan hati tuan pemilik pesta. Dikatakan dia sangat marah. Pesta ini dipersiapkan sangat besar, mengundang orang-orang lebih dahulu, mempersiapkan yang terbaik. Tapi para tamu tidak datang dengan berbagai alasan yang sangat tidak masuk akal. Bahkan Bapak, kalau kita melihat alasan itu meremehkan undangan yang telah disampaikan oleh pemilik pesta. Bapak Ibu, apa yang Yesus sampaikan lewat perumpamaan itu? Bapak Ibu sadar tidak? Itu gambaran kita, Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu kita menolak undangan Tuhan dengan berbagai alasan yang sangat tidak masuk akal. Sehingga Alkitab mencatat membuat Tuhan itu sangat marah. Ayat 24 dikatakan tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Marah Bapak Ibu, murka. Ini gambaran kita loh Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu itu terjadi di dalam kehidupan kita? Bahkan diangkat lewat perumpamaan yang Yesus sampaikan. Mengapa orang-orang ini berbuat demikian Bapak Ibu? Seolah-olah tidak menghormati
menghormati undangan yang ada. Coba kita lihat Bapak Ibu, ayat 18. Ayat 18 katakan demikian. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat kalimat ini, ada sebuah kesepakatan untuk bersama-sama tidak tidak datang ke dalam pesta. King James menuliskan one accord. Bersama-sama mereka to make excuse, membuat alasan. Bapak Ibu, secara bersama-sama. Nah Bapak Ibu, kata one accord atau bersama-sama dalam bahasa aslinya dipakai kata mia, diambil dari kata dasar his yang artinya juga satu, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, saya membeli buku yang direferensikan oleh dosen saya. Bapak Ibu, Pak Sam dan Ibu Keisha itu dosen saya. Jadi Bapak Ibu, beberapa kali saya diundang Ibu Keisha. Memang saya nggak bisa, mohon maaf Bapak Ibu. Tapi saya senang waktu nggak bisa. Kali ini waktu diundang, saya kehabisan alasan Bapak Ibu ya. Jadi bukan apa-apa Bapak Ibu, saya itu berledek Bapak Ibu, berdiri di depan kedua dosen saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, Pak Sam pernah mereferensikan buku ini, Theological Dictionary of New Testament. Bapak Ibu, dalam buku ini menerangkan kata his. Ternyata dalam makna psikologis itu mempunyai arti seperti ini Bapak. Terjadi suatu penyusupan, pengaruh baik atau pengaruh jahat terhadap kepribadian manusia. Yang baik itu berasal dari Tuhan, yang jahat itu berasal dari setan. Kata ini yang dipakai oleh orang-orang sepakat bersama-sama minta maaf. Jadi Bapak Ibu dapat disimpulkan, mereka datang bersama-sama minta maaf, membuat alasan yang tidak masuk akal, tidak sopan, itu karena ada pengaruh dari setan. Mereka terima bisikan dari setan untuk tidak terima undangan dari Tuhan. Bapak Ibu, ternyata kalau kita beralasan, kita tahu Bapak Ibu ada banyak undangan yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Tapi kalau hidup kita hanya beralasan, berkutat pada sebuah alasan, Bapak Ibu, katakan ternyata itu adalah bisikan pengaruh dari kuasa setan. Dan ini adalah peperangan rohani Bapak Ibu. Kita harus sadar, kita hidup ada peperangan rohani. Setan selalu membisikkan, selalu mempengaruhi manusia untuk tidak menerima undangan dari Tuhan. Karena satu saat Bapak Ibu, di pesta pernikahan anak domba akan ada banyak orang yang terundang, tapi akan banyak orang juga akan menolak undangan itu. Mengapa? Karena itu adalah bisikan, pengaruh, penyusupan oleh setan mempengaruhi hati manusia, mempengaruhi pikiran gereja Tuhan dan anak Tuhan. Dan ketika kita tidak punya kekuatan, iblis yang menang Bapak. Ketika kita tidak bisa berperang, iblis yang menang. Bapak Ibu, ketika Yesus mati di atas kayu salib, bukan berarti gereja Tuhan, anak Tuhan berhenti berperang. Tidak. Yesus pernah katakan, dalam namaku engkau akan mengusir setan-setan. Paulus juga mengatakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita melawan penguasa di udara. Artinya hidup ini adalah peperangan. Tapi karena pengaruh setan membuat banyak orang menjadi sangat bodoh, banyak berdalih, anak Tuhan dilumpuhkan sehingga tidak mempunyai kekuatan lagi. Ini yang sedang terjadi Bapak. Ini hal yang sangat serius. Coba kita renungkan, apakah ini akan kita biarkan terjadi di dalam hidup kita Bapak? Kita makin mendekati kedatangan Tuhan, makin dahsyat serangan dari setan. Bapak Ibu, dalam perjanjian baru ada satu kata hanya dituliskan 2 kali. Kata kalepos artinya sangat berbahaya. Di dalam Matius 8 ayat 28 ada seorang yang kerasukan setan di Gadara. Alkitab mengatakan sangat berbahaya. Itu memakai kata kalepos. Memang artinya sangat berbahaya. Satu lagi Bapak Ibu muncul dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama.
Dikatakan bahwa ketahuilah bahwa hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar dipakai kata kalepos, sangat berbahaya. Masa sukar sangat berbahaya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita membaca ayat berikutnya, tabiat manusia melawan Tuhan. Manusia sudah mengalami krisis kasih, krisis moral, dan Alkitab mengatakan kalepos, sangat berbahaya. Kalau kita membaca Bapak Ibu, anak-anak tidak tahu berterima kasih, memberontak kepada orang tua, sok tahu. Yang menjadi hamba uang sudah mulai mengalami krisis kasih, krisis moral, krisis iman. Alkitab mengatakan sangat berbahaya. Artinya Bapak Ibu, orang yang sudah mengalami hal demikian itu sama dengan orang yang kerasukan setan. Sangat berbahaya. Bapak Ibu, ini adalah akibat bisikan penyusupan setan terhadap manusia, dan Alkitab mengatakan sangat berbahaya. Satu peristiwa Bapak Ibu, Matius 16 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu, ketika Yesus berbicara tentang kematiannya, Petrus tarik Yesus ke samping. Petrus bilang ini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23 Bapak Ibu, Matius 16. Yesus berpaling kepada Petrus. Apa yang dikatakan Yesus? Enyahlah iblis. Padahal Yesus sedang berbicara dengan Petrus, tapi Yesus katakan, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Oh Ibu, Yesus tengking setan yang ada dalam Petrus, sebab ada pengaruh setan. Bapak Ibu, ketika manusia memikirkan secara manusiawi, bukan dari Tuhan, itulah tempat yang paling gampang diracuni, paling gampang disusupi, paling gampang dipengaruhi oleh iblis. Saya mau katakan Bapak Ibu, semakin mendekat kedatangan Tuhan, tidak sedetik pun setan beristirahat. Dia akan cari begitu banyak pengikut-pengikutnya, karena setan tahu di akhir hidupnya akan hancur. Itu sebab dia seret orang percaya, lukai hati Tuhan yang telah berkorban bagi kita. Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan saat ini mengingatkan kembali kepada kita, kalau ini sedang terjadi di dalam hidup kita, mari Bapak Ibu kita introspeksi diri. Ada banyak pengaruh di dalam hidup kita, bahkan Bapak Ibu tanpa sengaja. Kalau itu sedang terjadi di dalam hidup kita, kita tanpa sengaja sedang mengusir Tuhan di dalam hidup kita. Saya menemukan sebuah artikel Bapak Ibu sangat bagus, dituliskan oleh Amy Graham. Amy Graham ini adalah anak dari hamba Tuhan yang luar biasa, Billy Graham. Bapak Ibu, peristiwa Amerika pernah mengalami yang namanya 9/11, 9 September 2001 atau 2002 kalau saya salah Bapak Ibu ya. Twin Tower dari gedung WTC-nya Amerika ditabrak pesawat itu Bapak Ibu. Ya ada ditabrak teroris lalu hancur. Setelah peristiwa 9/11, ada penembakan hampir tiap minggu terjadi di Amerika. Ekonomi Amerika goyah. Lalu beberapa dari jemaat datang kepada Amy Graham. Mereka menyampaikan begini, mengapa Tuhan membiarkan negara kita porak-poranda? Amy Graham menjawab begini, bukan Tuhan yang membiarkan itu, tapi kita yang menyuruh Tuhan keluar dari bangsa. Lalu Amy Graham memberikan sebuah bukti yang terjadi saat itu Amerika melarang ada doa di sekolah. Mereka bilang kalau mau doa itu di gereja, mau doa di rumah. Dilarang baca Alkitab. Bapak Ibu, disertakan bukti yang lain. Ada seorang yang bernama Madeline O'Hare pernah berkampanye, ya tidak ada doa di sekolah, tidak ada baca Alkitab sekolah sampai keluar undang-undangnya. Tragis nasibnya Bapak Ibu. Dia dibunuh, jasadnya tidak ditemukan. Seorang bernama Benjamin Spock, seorang guru
mengajarkan jangan pukul anak. Apa yang diajarkan Alkitab itu salah. Wah, dikampanyekan Bapak Ibu, keluar undang-undang. Kalau terjadi kekerasan terhadap anak, dinas sosial datang, orang tua yang diambil Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Benyamin Smoke meninggal, bunuh diri. Enik mengatakan bukan Tuhan yang meninggalkan itu, tapi kelakuan kita mengusir Tuhan dari bangsa. Bapak Ibu, tanpa kita sadar, kalau ini sedang terjadi, kita biarkan setan menusupi hati pikiran kita. Berapa banyak Bapak Ibu kita buat alasan di hadapan Tuhan, dan alasan itu Alkitab mengatakan membuat murka, yang memberikan undangan pesta, di mana pesta itu akan diberikan yang terbaik untuk para undangan. Berkat yang seharusnya jatuh kepada para undangan, karena berbuat demikian, penyusupan dari setan, berkat itu jatuh kepada orang lain. Lukas, kembali lagi kepada Lukas 14 ayat 21-23 dikatakan demikian. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada Tuhan. Lalu murkalah Tuhan itu dan berkata kepada hamba-Nya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hamba-Nya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Bapak Ibu, jangan sampai lewat kebenaran firman Tuhan kita diingatkan, jangan sampai berkat yang luar biasa yang sudah disediakan bagi kita hilang. Kenapa? Karena kita beralasan untuk menolak undangan. Bapak Ibu, saya aplikasikan dalam keadaan kita saat ini. Bapak Ibu, saya mau katakan demikian, ibadah adalah sebuah pesta rohani. Amin. Amin. Berarti Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan tolak undangan untuk beribadah. Amin Bapak Ibu. Ibadah itu pesta rohani, di mana kita memuji, memuliakan Tuhan. Malam ini kita bersukacita, bukan karena siapa-siapa, tapi karena ada Allah, sumber sukacita itu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Jadi saya mengatakan Bapak Ibu, ibadah itu pesta rohani. Berapa banyak Bapak Ibu terundang untuk terus ayo ibadah, ayo ibadah. Coba renungkan Bapak Ibu dalam hati, berapa banyak kita buat alasannya. Paling banyak ya Bapak Ibu, paling banyak yang terjadi yang selama ini saya tahu lewat konseling-konseling dari jemaat Tuhan. Dulu waktu susah, wah doa kepada Tuhan, wah tolong sudah Tuhan berkati, gak pernah ke gereja. Pak Gembala tanya, kok lama? Repot, om sekarang rame. Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu, bukankah ini alasan yang sama seperti yang dituliskan dalam perumpamaan? Kalau ini sedang terjadi Bapak Ibu, ayo lewat kebenaran firman Tuhan, introspeksi hidup kita, masih ada kesempatan. Amin. Amin. Bapak Ibu, itu sebab ketika Bapak Ibu ada dalam sebuah penggembalaan, saya mau katakan Bapak Ibu, penggembalaan itu standar Alkitab. Ya, dari sekian banyak tujuan penggembalaan yang ada, saya angkat 3 poin Bapak Ibu ya. Saya untuk mengingatkan kembali kita, kenapa Bapak Ibu penting ditempatkan pada suatu penggembalaan. Yang pertama Bapak Ibu, pemahaman akan kebenaran. Bapak Ibu ditempatkan di GPDI Kesamben, Tuhan mau Bapak Ibu bertumbuh dalam sebuah kebenaran yang benar. Filipi tadi mengatakan Bapak Ibu, kasih itu bisa melimpah ketika kita mempunyai pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Dari pengenalan yang benar akan menghasilkan buah. Buah itu bukan produk manusia, tapi buah yang dikerjakan oleh Kristus di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Itu sebab Bapak Ibu setia dalam penggembalaan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, mengenal lebih lagi keinginan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, gembala setempat yang Tuhan percayakan akan membawa menjaga domba-dombanya Tuhan, untuk kita semakin mengerti rencana Tuhan dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin.
Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, membawa jemaat untuk siap menghadapi yang namanya kematian. Gak ada amin kayak ketiga. Bapak Ibu, beberapa hari ini keluarga saya dari istri mengalami kedukaan, ada banyak kematian yang dialami Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagian besar mereka belum mengenal Tuhan. Saya waktu berjumpa, berbincang-bincang, Bapak Ibu, betapa banyak orang yang sangat ketakutan menghadapi yang namanya kematian. Mereka itu melihat sebuah kematian itu momok yang sangat menakutkan. Di Bapak Ibu sebelum meninggal, dia sudah pesan ya, nanti kalau saya nggak ada, tolong ini didoain ya, supaya disiapin ini ya. Supaya apa Bapak Ibu? Yang disiapin di dunia itu katanya dikirim ke sana. Saking takutnya Bapak. Itu sebab jemaat GPDI Kesamben setia dalam pengembalaan. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersiapkan. Bapak Ibu, kematian di dalam Tuhan itu bukan sesuatu yang mengerikan. Kematian tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang usia, Bapak Ibu. Selagi hari ini kita diberi kesempatan, Bapak Ibu pakai kesempatan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Setia terus. Amin. Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam setiap apa yang Tuhan mau katakan, Yesus pernah katakan sesuatu kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus mengatakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Jawaban Tuhan, gembalakan domba-domba. Jadi Bapak Ibu, buka diri, buka hati kita, untuk siap kita digembalakan. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa untuk gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini. Bapak Ibu, tadi saya masuk, saya nyanyi walaupun tepuk tangan, walaupun sukacita. Bapak Ibu, saya ingat almarhum Om Royadi, Bapak Ibu ya. Beliau ini, almarhum ini dekat sekali dengan papa saya, Bapak Ibu. Jadi saya ingat, saya sering ngantar papa saya, selalu ada Om Royadi dalam satu mobil. Kami ngobrol, saya dilihat, ingat sampai nangis Bapak Ibu ya. Saya nangis sukacita Bapak Ibu. Almarhum telah selesai tugasnya, senang di surga. Amin. Saya melihat taburan dari almarhum luar biasa. GPDI Kesamben akan dipakai Tuhan untuk honor kemuliaan. Haleluya. Bapak Ibu, sadar atau tidak, Bapak Ibu, kalau kita menerima undangan dari Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu, undangan ini adalah penghargaan bagi hidup kita. Apa yang kita bisa banggakan dalam hidup ini Bapak Ibu? Kalau kita bisa menerima undangan dari Tuhan. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu renungkan, siapa Tuhan? Tuhan itu sangat luar biasa. Di ayat Alkitab banyak menjelaskan. Yohanes 14 Bapak Ibu, di situ kita melihat bahwa Yesus menyatakan bahwa dia pemilik surga. Dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Akhirnya Yesus menyatakan, aku tahu tentang surga, aku pemilik surga. Di Yesaya 9 ayat kelima Bapak Ibu, seorang bayi akan lahir, mempunyai lambang pemerintahan di atas bahunya, namanya disebutkan Penasehat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Matius 5, langit itu tahta Allah, bumi tumpuan kakinya. Bayangkan Bapak Ibu, Allah pemilik segala-galanya. Dia memberi undangan kepada kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, renungkan hal ini. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa yang Yesus berikan dalam hidup kita. Siapa kita Bapak Ibu? Kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita ini manusia yang mungkin ya Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin tadi berangkat di sini ada yang eker-ekeran mungkin ya, di jalan diserempet, diserobot orang, wong kok gak iso sabaran, udah ngomel-ngomel gitu kan Bapak. Kita ini manusia seperti itu Bapak. Tetapi ketika kita terima undangan, Bapak Ibu sadar, ketika kita menerima undangan dari Tuhan, kita ini dianggap sederajat, kita ini dianggap setara, kita ini dianggap sangat penting, dianggap sebagai seorang sahabat, dianggap sebagai saudara. Kalau Yesus gaul, Yesus bisa bilang gini loh, gak ada lo gak rame gitu ya. Jadi ayo datang, ini undangannya luar biasa Bapak. Bapak Ibu jujur ya Bapak Ibu, saya terima undangan dari Ibu Keisha. Bapak Ibu, saya bangga sekali. Beliau ini, Bapak Ibu, beliau ini ada dosen yang mengajar saya. Bapak Ibu, dulu saya didoktrin oleh papa saya. Jadi
Jadi doktrin papa saya itu turun pada saya, Bapak Ibu, tentang pembinaan, tentang pastoral. Ketika saya ada bersama belajar dengan Pak Sen, Ibu Desa, Bapak Ibu, saya dirubah sebuah paradigma bahwa yang terpenting adalah Alkitab, firman Tuhan. Itu sebab Bapak Ibu, ketika saya terima undangan ini, saya bilang, waduh Tuhan, meredek saya bilang gitu. Waktu beberapa kali diundang, saya memang tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa untuk memenuhi undangan. Tapi kali ini kemarin waktu di Kids Camp, saya bilang, alasan apa lagi ya? Nggak ada alasan. Bapak Ibu, makanya saya terima undang, saya diundang, saya dianggap setara. Waduh Bapak Ibu, bagi saya prinsip saya, seorang murid tidak pernah akan mengalahkan gurunya. Seberhasil-berhasilnya murid, nggak bisa akan mengalahkan gurunya. Itu prinsip saya Bapak Ibu. Saya hormat sekali kepada kedua beliau ini Bapak Ibu sebagai dosen saya. Ketika saya terima undangan, waduh saya senang sekali. Saya dianggap setara, saya dianggap yang sederajat Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu, saya ingat waktu Pak saya ngajar, waktu itu saya dites Bapak Ibu. Ever, coba terangkan imago-Dei, saya pelongo gitu Bapak Ibu. Waduh, saya ingat peristiwa. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, hamba Tuhan ini merubah banyak Bapak Ibu paradigma untuk saya benar-benar kembali kepada prinsip Alkitab. Bapak Ibu, jangan tolak undangan dari Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, jangan tolak undangan dari Tuhan. Ketika undangan itu datang, apa respon kita? Masihkah kita mau beralasan konyol lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya berdoa malam ini Bapak Ibu, firman Tuhan memenuhi hidup kita. Amin. Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa. Kita diundang oleh Tuhan. Jangan tolak undangan itu. Setiap ada ibadah Bapak Ibu, apapun itu, Bapak Ibu hadir, beri waktu untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita semua akan diberkati. Tuhan, Kau mau menyenangkanmu. Haleluya. Tuhan mau menyenangkanmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan menentukan hati. Jadi bencana untuk hormatmu.
Malam ini Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, termeterai dalam kami. Teguhkan firman itu di dalam kami, Tuhan. Kami tidak akan membiarkan hidup kami sedikit pun iblis memengaruhi hidup kami. Engkau telah menang atas segalanya. Kami adalah umat-umat pemenang. Kami menang atas segalanya, Tuhan. Malam ini kami mau berkomitmen, Tuhan, lewat ucapan syukur anugerah 80 tahun kemerdekaan bangsa kami, Tuhan. Kami juga dimerdekakan, kami lepas dari segala ikatan, Tuhan. Tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan terus bekerja bagi kami umat-umat-Mu, untuk kami giat di dalam pekerjaan Tuhan, untuk kami tidak menolak undangan yang daripada Engkau, Tuhan. Karena undangan yang Engkau berikan, Tuhan, penghargaan di dalam hidup kami. Kami hanya bisa berkata, hidup kami adalah anugerah Tuhan. Hidup kami adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di GPDI Keselamatan Tuhan. Tuhan ikat dengan kasih Tuhan. Kami bergandeng tangan, bersehati bersama dengan Ibu Gembala dan staf gereja yang ada, Tuhan, untuk kami dapat menjalankan misi-misi Tuhan yang telah Kau beri bagi gereja kami. Kami akan melihat kesampean untuk kemuliaan nama Tuhan. Kesampean akan dimenangkan untuk Tuhan. Kami akan bekerja di dalam Engkau, menjalankan amanat agung kami, Tuhan, untuk kami dapat memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami umat-umat-Mu, Tuhan. Siap apa yang Kau percayakan, kami mau kerjakan dengan segenap hati. Secara khusus Tuhan berdoa untuk Ibu Gembala bersama dengan Pak Sam, bersama dengan Tante Riyadi, Tuhan, yang telah Engkau percayakan menjaga domba-domba Tuhan. Keterbatasan manusia hamba-Mu, Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang telah memanggil, Engkau yang telah memilih. Urapan Tuhan, hikmat Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu, Tuhan, untuk terus tinggal mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab yang telah Kau percayakan, dan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk malam ini, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, kita semua mau melestarikan budaya Indonesia dengan lagu-lagu daerah. Dikonek mungkin semua nih.
kita saking warga Kapernaum badhe nyaosaken pisungsung menika sesekarang Tuhan kami monggo kita bersani sesarengan. Ayo,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, penyertaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat malam hari ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah, terimalah berkat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.